Saat harga beras di pasar mahal, ironisnya harga gabah di tingkat petani justru anjlok. Anjloknya harga gabah menurut petani karena saat ini mulai memasuki masa panen raya padi. Harga beras di pasar saat ini mahal karena berkurangnya pasokan yang diserap pasar. Ini menyusul terjadinya gagal panen di sejumlah daerah produsen padi. Namun permasalahan berkurangnya pasokan akan segera terselesaikan karena saat ini mulai memasuki masa panen raya padi di tanah air. Hanya saja ini justru memicu permasalahan baru bagi petani, yaitu turunnya harga jual gabah. Semula itu 6.200 sampai 6.500 menjadi 5.200 sampai 5.500. Anjloknya itu sangat jauh sekali, signifikan istilahnya. Tingginya harga beras di pasaran rupanya tidak sebanding dengan harga jual gabah di tingkat petani. Petani di Pati, Jawa Tengah justru mengeluhkan anjloknya harga jual gabah. Kondisi itu saat ini dirasakan oleh petani di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Harga jual gabah saat ini di kisaran Rp5.100 hingga Rp5.400 per kilogram. Padahal 1 bulan sebelumnya, harganya bisa mencapai Rp6.200 hingga Rp6.500 per kilogram. Anjloknya harga gabah yang signifikan ini dinilai petani sangat memberatkan. Harga jual gabah tingkat petani ini juga tidak sebanding dengan biaya operasionalnya. Petani mengeluhkan dengan mahalnya harga pupuk, obat-obatan, serta solar subsidi yang sulit untuk bahan bakar mesin pompa air pengairan irigasi. Dengan harga jual di kisaran Rp5.000, maka petani dipastikan merugi dan tidak balik modal. Sementara saat ini harga beras di pasaran terus mengalami kenaikan. Kondisi inilah yang membuat petani heran. Petani yang melakukan produksi justru yang menjadi korban. Saat panen raya harga gabah tidak terkendali bahkan terpuruk, sementara harga beras meroket tidak terkendali. Berdasarkan uraian tersebut, di Provinsi Jawa Tengah merupakan provinsi dengan produksi padi dan gabah terbesar di Indonesia. Sehingga pada video kali ini kami akan membahas mengenai peramalan data harga gabah dengan menggunakan metode Auto-Regressive Integrated Moving Average atau yang biasa disingkat dengan ARIMA di Provinsi Jawa Tengah. Auto-Regressive Integrated Moving Average atau ARIMA merupakan metode analisis deret berkala yang dikenal sebagai Box-Jenkins. Metode ini berasal dari penggabungan antara model auto-regressive atau AR dan moving average atau MA yang dikembangkan oleh George Box dan William Jenkins. Model ARIMA terdiri dari 3 proses, yaitu auto-regressive, integrated, moving average dengan orde PDQ. Orde P untuk menunjukkan adanya proses auto-regressive pada model, orde D untuk menunjukkan proses integrate yang harus dilakukan terlebih dahulu pada data, dan orde Q menunjukkan proses moving average. Untuk dapat membangun sebuah model ARIMA yang akurat, yaitu apabila memiliki kesalahan atau error yang kecil. Oleh karena itu, mengidentifikasikan model deret waktu yang ada perlu dilakukan dengan teliti. Dalam ARIMA ada 4 proses penting, yaitu mulai dari identifikasi korelasi, menentukan parameter model, cek diagnosis model, dan melakukan peramalan. Berdasarkan plot di atas, dapat disimpulkan bahwa harga gabah di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2022 pada bulan April diramalkan sebesar Rp4.632.000, pada bulan Mei diramalkan sebesar Rp4.624.000, pada bulan Juni diramalkan sebesar Rp4.618.000, pada bulan Juli diramalkan sebesar Rp4.612.000,
dan pada bulan Agustus diramalkan sebesar Rp4.606.000. Dari hasil peramalan tersebut mengalami penurunan harga gabah dari bulan April sampai dengan bulan Agustus. Semakin menurunnya harga gabah akan menimbulkan keresahan bagi para petani. Oleh karena itu, perlu adanya perhatian yang lebih dari pemerintah untuk mengharapkan harga gabah di petani itu wajar, harga beras di pedagang juga wajar, maupun harga pembelian beras oleh masyarakat juga pada posisi yang wajar. Tadi saya menanyakan langsung kepada para petani bahwa GKP-nya jatuh di harga 4.200, memang terlalu rendah. Sehingga pemerintah ini sedang menghitung dan nanti segera diumumkan oleh Badan Pangan harga GKP-nya harusnya berapa. Karena kita punya hitung-hitungan kos dalam setiap komponen berproduksi beras ini sudah kelihatan semuanya. Baik mengenai sewa lahan, pupuk, bibitnya, dan lain-lainnya. Sudah ketemu. Nanti Badan Pangan yang akan mengumumkan. Sehingga kita harapkan harga gabah di petani itu wajar, harga beras di pedagang wajar, harga pembelian beras oleh masyarakat juga pada posisi yang wajar. Semuanya mendapatkan manfaat dan keuntungan dari perhitungan itu.